Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia dengan NIM 146240006 kelas A yang berasal dari Prodi Teknik Informatika dari Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban untuk evaluasi tengah semester yang sudah diberikan untuk mata kuliah pemrograman perangkat lunak dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Firdaus, Sarjana Teknik, Magister Komputer. Di sini saya akan memperlihatkan yaitu soal untuk evaluasi tengah semester. Soal ini bersifat terbuka dan terdiri dari soal pemrograman Python yang mencakup logika dasar, mencakup juga perulangan, percabangan, list, set, serta manipulasi angka dan string. Dan saya di sini juga akan menjelaskan setiap bagian kode secara rinci, secara per baris, termaksud logika di balik setiap barisnya. Ini saya akan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan untuk evaluasi tengah semester, yaitu diminta untuk mengerjakan dengan hati-hati dan teliti, kemudian akan dikumpulkan dalam bentuk satu PDF yang berisi source code, screenshot hasil, serta link YouTube-nya. Nah, di sini kita juga diminta untuk buatlah video menjelaskan source code tersebut. Wajah harus muncul pada video pada saat nanti akan dijelaskan. Nah, masukkan video nanti akan dimasukkan pada channel YouTube dengan durasi minimal 60 menit. Langsung aja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu untuk membuat program dengan output tergantung dari bilangan yang diinputkan. Misalnya, di sini masukkan nilai akhir 4. Nah, nanti outputnya akan ada bintang 1, bintang 21, bintang 321, 4 321, 4 bintang-bintang. Seperti itu untuk soal nomor 1. Kemudian kita lanjut ke soal nomor yang kedua. Untuk soal nomor yang kedua ada 3 soal. Yang pertama itu ada pada list terdapat deret angka 1 sampai 20. Di situ ada satu bilangan yang hilang. Nanti kita akan buat satu bilangan yang hilang. Dan kita diminta untuk membuat program menentukan atau menemukan angka yang hilang tersebut. Jadi nanti kita masukkan angka yang hilang, nanti akan ditampilkan angka yang hilang itu apa. Kemudian untuk yang B, itu pada list terdapat deret angka 1 sampai 20 seperti deret angka yang A. Sedangkan yang B ini kita diminta untuk membuat angka yang double. Kemudian nanti dijelaskan bagaimana kita akan menemukan angka double yang sudah kita taruh. Sedangkan yang untuk C ini berbeda. Kalau untuk C ini menemukan angka terbesar kedua dari suatu list. Misal kita diberi angka 2, 4, 3, 6, 8, 4, 9, 5. Nah, maka angka terbesar kedua adalah 8. Kenapa? Karena angka terbesar pertama yaitu 9. Nanti akan diurutkan dulu yang terkecil dari yang terbesar, kemudian dilihat atau dijelaskan nanti bagaimana angka 8 menjadi angka terbesar kedua. Untuk soal nomor 2 sudah. Nah, selanjutnya menjelaskan nomor 3. Di sini terdapat sebuah angka seperti ini contohnya. Contohnya ini, misalnya memasukkan atau input angka 1225441. Nanti outputnya ada 100.000. Oh, ini 1.000.000. Ini sesuai ini. Mana ini kalau kita ini kan menjadi 1.225.000
441. Ini menjadi seperti ini. 41. Sini 1.225.440. Dan terakhir ada satu. Itu angka terakhirnya satu. Seperti itu contoh programnya nanti akan kita tampilkan dan juga akan saya jelaskan bagaimana program dapat bekerja. Kemudian untuk yang soal nomor 4 yaitu membuat program menu di mana terdapat 6 menu. Ada menu pertama yaitu untuk memasukkan data, jadi input data, kemudian yang kedua itu union data, yang ketiga intersection data, yang keempat difference data, yang kelima complement data, dan kemudian yang keenam ada menu keluar, jadi keluar dari program. Contohnya ada di sini, misal kita pilih ada output pilihan Anda, lalu kita masukkan, lalu kita input satu, maka akan masuk ke menu satu. Menu satu isinya apa? Ada data satu, data kedua. Langsung nanti diisi. Terus setelah selesai mengisi program, maka akan langsung kembali ke program utama, yaitu kembali sini. 6, 6 menu utama. Kemudian kita pilih kedua, maka akan menunjukkan data unionnya. Karena tadi sudah dimasukkan angkanya. Sama seperti untuk fungsi 2, 3, dan 4, sampai 5, akan ditunjukkan intersection, difference, complementnya juga. Sampai akhir. Kemudian untuk yang keenam ini, yaitu fungsi keluar. Fungsi keenam, saat kita memilih 6, maka akan muncul apakah Anda yakin keluar, maka pilih ya atau tidak. Jika pilih ya, maka akan langsung keluar dari program. Jika memilih tidak, akan mengulangi program. Oke, di sini saya akan menunjukkan pemrograman tugas UAS yang sudah saya buat. Ini saya perkecil agar fokus pada satu program saja. Oke, ada soal yang pertama, yaitu tadi menginput, mengeluarkan atau output yang kita inputkan. Nanti akan ada bintang-bintang, misal kita input 4, maka hasilnya akan bintang-bintang 4, bintang-bintang 3, bintang-bintang 2, bintang-bintang 1. Oke, di sini saya akan menjelaskan detail berbarisnya. Di sini ada num sama dengan int input masukkan data. Ini artinya itu untuk menampilkan teks. Menampilkan nanti diminta untuk memasukkan masukkan angka maksudnya. Masukkan angka yang diinginkan gitu. Supaya nanti outputnya keluar, misalnya kita masukkan 4, hasilnya nanti bintang-bintang 4, bintang-bintang 3, 4, seperti itu. Sedangkan untuk int ini, itu untuk mengubah input dari string menjadi integer. Kalau num sendiri itu untuk menyimpan hasil input ke dalam variabel num. Jadi misalnya kita masukkan 4, kita akan dimasukkan ke dalam num. Oke. Selanjutnya untuk baris kedua ini, yaitu for i in range 6. Range 6 sendiri ini untuk membuat urutan angka dari 0 hingga num 1. Sedangkan kalau kita gabungkan semua ini,
itu untuk melakukan perulangan sebanyak num. Itu sebanyak yang tadi diinputkan, misalnya 4 berarti sampai habis. Jika kita misal masukkan 4 nih, nah nanti ini ini akan bernilai 0, 1, 2, 3. Karena datanya yang dimasukkan adalah 4 dan 0 itu angka mulainya. Jadi 0, 1, 2, 3 terhitung sudah 4 data. Oke, selanjutnya itu mencetak bintang. Ini bintang sebanyak num. Num min I min 1. Sebanyak beberapa kali, yaitu sebanyak yang kita inputkan ini. Jadi 4, berarti 4. Min 1 ini karena supaya apa yang dimasukkan tadi, supaya berkurang. Tidak sama, supaya berkurang satu-satu. Kemudian untuk yang plus range, range ini untuk membuat angka mundur. Jadi kan tadi misal bintang-bintang-bintang 4, nanti kebalikannya 4 bintang-bintang. Yaitu untuk yang str for i in range, untuk mengubah setiap angka menjadi string, karena yang tadi di int ini mengubah string menjadi integer, sedangkan ini mengubah setiap angka menjadi string. Kemudian di sini ada print. Bagian ini, peluru ini mencetak satu baris angka dari 6 ke 1 tanpa bintang. Jadi kan kalau di akhir itu bakal muncul semuanya. Misal kita masukkan 4, maka akan semuanya akan muncul itu 4, 3, 2, 1. Terus sebaliknya 1, 2, 3, 4. Untuk range 6 ini urutan angkanya mundur dari 0 ke 1. Untuk ini, bagian ini. Kalau untuk baris semuanya tadi sudah dijelaskan. Yang utama yang ini. Range 6. Kalau strx ini mengubah angka menjadi string. Seperti yang tadi, r ini seperti sama. Kalau ini, titik 2, join, untuk menggabungkan menjadi satu string. Nanti hasilnya bakal seperti tadi yang sudah dijelaskan 4, 3, 2, 1 atau mungkin 1, 2, 3, 4. Maka print nanti hasilnya akan dicetak. Print ini untuk mencetak atau output yang dikeluarkan dan ini yang akan dikeluarkan. Nah, selanjutnya kita ke soal kedua. Untuk outputnya sendiri nanti akan kita jalankan setelah saya menjelaskan semua soal atau coding yang sudah dibuat berbaris. Setelah menjelaskan baru kita coba outputnya. Terus kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua ada data sama dengan i for i in range 1,21.
Jadi ini kayak array juga ya. Dimana ini ada data 1 sampai 21. Tapi karena dimulainya dari 1, maka data yang ada menjadi 20. Karena angka yang dimulai atau data yang dimulai dari angka 1. Oke. Kalau untuk I in range itu untuk mengisi list dengan angka-angka ini, dengan angka-angka ini. 1 sampai 20. Angka-angka ini akan diisi. Kemudian data dot remove 7. Ini data yang akan kita coba. Apakah nanti akan keluar di outputnya. Jadi kita mencoba angka 7 yang kita hilangkan. Nah, missing kan artinya kan hilang. Sedangkan untuk sum range 1,21 1 sampai 21 ini itu menghitung totalnya. Totalnya itu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai ditambah 20. Maka hasilnya berapa? Kemudian nanti dikurangin sum data. Data ini yang ini. Data yang tadi diisi yaitu 1 sampai ini. Kemudian nanti dicari selisihnya. Selisih atau ini kurangnya. Maka nanti akan terlihat angka berapa yang dihilangkan. Misalnya kita buat angka 210 dikurangi 203. Nanti ketemu angkanya 7. Kemudian ini yang terakhir, baris terakhir yaitu print. Angka yang hilang adalah missing. Missing ini data di sini yang akan tampil, yang sudah dilogikakan hasilnya maka akan tampil di angka yang hilang adalah missing data itu. Oke. Selanjutnya untuk soal 2B. Oke. Soal 2B itu tadi mencari angka double. Angka double ini, di sini kita cuma masukkan data aja. Kita masukkan data secara manual. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini sudah terlihat angka double-nya, tapi nanti kita akan coba untuk melihat dari programnya. Untuk send sama dengan set, yaitu untuk membuat set ini yang kosong. Ini set ini bernama send. Jadi ini send sama dengan set kosong ini. Set kosong juga sama dengan send. Untuk menyimpan angka, ini gunanya untuk menyimpan angka yang sudah muncul. Tapi hanya 1 kali, jadi tidak bisa double. Set juga yang digunakan untuk pencarian dalam set yang lebih cepat dan hanya menyimpan elemen yang unik atau elemen yang ada aja, bukan elemen yang double atau sudah pernah dimasukkan. Oke, lanjutnya ke for name in data. Ini sudah umum. Kalau for name in data, for ini memang untuk looping. Jadi jadi selalu melakukan perulangan untuk data. If name in send. Ini gunanya untuk mengecek apakah data pernah pernah atau sudah pernah muncul.
Jadi misalnya satu, apakah udah pernah muncul di sini? Kalau jawabannya iya, berarti angka itu double. Kalau tidak, berarti itu bukan angka double. Oke, kemudian print angka double. Num, num tadi ya. Num, data yang sudah dicari ini. Mencari data apa yang double. Apakah double, misalnya satu double, kalau di sini iya berarti double. Kalau tidak ini. Maka akan diprintkan. Angka double-nya 6 ini. Nanti akan terlihat angka double-nya apa saja. Jadi kita akan coba menjelaskan yang 2C. Oke, di sini ada 2C, mencari atau menemukan angka terbesar kedua. Yang tadi sudah diketahui hasilnya 8. Sini akan saya jelaskan programnya. Yang pertama kita masukkan data. Datanya kita isi manual. Ada 2, 4, 3, 6, 8, 4, 9, 5. Dan di sini ini listnya kita campur. Karena nanti akan kita gunakan short. Itu mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Unique data. Kalau ini list set. Ini untuk menghapus duplikat. Jadi hasilnya itu cuma satu aja. Tidak ada duplikat. Jadi kalau satu, hanya ada satu. Kalau ada satu lagi berarti itu tidak termasuk ke dalam set data. Sekarang masuk ke short ini yang tadi dijelaskan. Kalau kalau data yang sudah dimasukkan ini akan diurutkan. Mana yang terbesar, mana yang terkecil. Nah, setelah di short nanti kan akan muncul 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 9. Hasilnya akan seperti itu. Nah, di sini print angka terbesar kedua adalah unique data. Unique data ini tadi sudah di short, kemudian dilihat listnya apa aja. Kemudian kan tadi yang angka apa atau unique data kedua, terbesar kedua ya, itu berarti 8. Karena kan tadi 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 9. Di sini berarti angka 8. Nanti akan kita lihat hasilnya sendiri. Kemudian soal ketiga, yaitu yang tadi ada 1.100.000, ada seperti itu. Kita masuk ke soal ketiga, yaitu membaca angka ke nilai desimal. Desimal, angka ke nilai desimal. Jadi angka sama dengan, jadi input ini meminta angka. Maksudnya meminta user untuk input angka. Jadi terserah user mau input angka berapa. Misal 122 boleh dimasukkan. Nah itu sama dengan angka. Karena mintanya input angka. Dan yang sudah diinputkan itu menjadi data di angka sini. Kemudian for i in range len angka. Len angka ini untuk menghitung jumlah karakter. Jadi misalnya
satu dua dua berarti itu karakternya cuma ada tiga. Sedangkan range lain angka ini menghasilkan indeksnya. Misalnya kan tiga tadi ya, berarti 0, 1, 2. Berarti datanya ada tiga. Di sini dilakukan looping untuk melihat prosesnya dari digit kiri ke digit kanan. Kemudian untuk yang print int angka i itu untuk mengambil karakter dari angka ini. Dari angka ini menjadi string. Sedangkan int angka i ini ada int-nya itu mengubah karakter karakter tadi menjadi angka. Sedangkan len angka ini mengubah atau menentukan posisi desimalnya. Jadi min i, min satu gitu. Misalnya kita inputnya i-nya 0, berarti 10 pangkat 0. Atau kita menghitung pangkat secara posisi desimal. Kemudian dikali, dan dicetak hasilnya. Ini yang sudah dihitung di sini akan ditampilkan karena diminta untuk print. Itu mencetak angkanya, mencetak hasilnya. Kemudian untuk soal nomor 4. Di sini akan menggunakan beberapa fungsi seperti union, selection, difference, dan juga intersection. Pada fungsi pertama yaitu masukkan data atau input data, kita memerlukan data satu dan juga data kedua untuk perbandingan. Kemudian kita masuk ke while true ini. Itu untuk perulangan tanpa batas. Jadi maksudnya itu ya, terus dilakukan sampai dihentikan. Dihentikan ini pada fungsi ke-6. Sini ada print n supaya terlihat rapi. Pada garis ini diberi bintang supaya terlihat rapi. Untuk melihat juga batasnya. Kemudian print ke-1, masukkan data. Ini fungsi pertama, masukkan data. Yang kedua, union data. Jadi union data itu or atau bisa dibilang atau. Itu juga bisa dibilang gabungan. Salah satu atau gabungan keduanya. Kemudian ada intersection, yaitu untuk irisan. Mana juga dalam gerbang logika disebut juga AND. Kalau untuk union sendiri disebut OR atau. Yang keempat ada difference, yaitu fungsinya itu untuk min atau minus, mengurangi, misalnya data satu dikurangi data dua atau sebaliknya. Tapi tidak bisa misal kita mencari data satu kurangi data dua itu tidak sama hasilnya dengan data dua dikurangi data satu. Sedangkan untuk komplement itu gerbang logikanya disebut XOR, di mana salah satunya tidak di keduanya. Jadi misalnya ada angka satu 2 3 4 5. Kemudian ada juga ada angka 2 3. Nah, hasilnya yang tidak di, di salah satu dan tidak juga di keduanya. Kemudian untuk keenam ini ada keluar, yaitu untuk fungsi keluar ya, untuk keluar dari program.
Kemudian pilihan sama dengan input pilihan Anda. Ini pilihan, pilihannya apa? Misalnya mau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini inputkan saja mau nomor berapa. Nah, jika pilihan sama dengan 1, nanti keluar data 1, data 2. Set, input, suruh input atau masukkan data ke 1. Nah, dipisahinnya ini dengan spasi. Dengan spasi split. Jadi misalnya 9, spasi. 90, spasi. 9, spasi 0, spasi 90 itu tidak sama. Hasilnya 9 dan 0. Dan satunya lagi hasilnya 90. Kedua data dapat dimasukkan sama, nanti nanti akan dilakukan perhitungan pada fungsi kedua, 3, 4, dan 5. Di sini, itu datanya, data kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kedua adalah hasil union, data satu union data 2. Di OR ini digabungkan semua elemennya. Tapi jangan double. Misalnya 1, 2, 3 itu tidak bisa digabungkan. Misalnya data satunya 1, 2, 3 dan data duanya 3, 4, 5, maka yang dimasukkan 1, 2, 3, 4, 5. Untuk fungsi ketiga yaitu intersection data satu and data 2. Jadi ini diirisan, jadi dipilih ini yang mana sama di kedua data. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti data yang sama yaitu 3 karena ada di data satu dan data kedua. Sedangkan difference ini data satu minus data 2 dikurangi. Dikurangi yang tadi disebutkan data satu min data 2 tidak sama hasilnya dengan data 2 dikurangi data satu. Jadi tidak bisa dibalik-balik, datanya harus akurat. Sedangkan untuk complement atau symmetric difference, data satu di XOR-kan data kedua. Jadi ada di salah satu, tapi tidak boleh di keduanya. Pilihnya salah satu. Oke, untuk menu terakhir yaitu menu ke-6. Ini keluar sama dengan input. Input. Jadi input mau masukkan ya atau tidak. Kalau ya, berarti if keluar upper break, berarti keluar dari program. Kalau yang lain, misal kita tekan huruf yang lain, hasilnya akan pilihan tidak valid. Oke, di sini langsung aja kita run atau kita ini compile, dan jadi kita run. Di sini aja kita coba. Oke, saya perkecil segini. Oke, masukkan angka. Masukkan angka. Kita coba angka 5. Oke, sini. Akan tampil dibandingkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Dan juga tadi soal nomor 2. Soal nomor 2 itu ada angka yang hilang, yang tadi kita inputkan. Yang kita inputkan atau kita minta angka kedua, angka 7 adalah angka yang kita remove, atau kita hilangkan. Yang tadi ini di tugas ini, di mana di bagian soal 2A. Sini.
data remove, terus kita masukkan 7. Maka akan yang hilang itu data ke-7. Yang akan ditampilkan data missingnya itu adalah angka 7. Kemudian kita ke angka double, itu 2B. Angka double-nya 4. Karena yang kita masukkan apa? Angka double-nya yaitu 4. Itu 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Sini, angka double-nya. Itu 4. Kemudian masuk. Kita kembali ke angka terbesar kedua adalah 8. Kenapa? Karena tadi kita unit data min 2. Angka terbesar kedua. Karena angka terbesar pertama adalah 9 dan angka terbesar kedua adalah 8. Oke, langsung aja kita ke soal ketiga. Masukkan angka, misalnya 122. Sini, akan keluar 100, 20, dan juga 2. Sini. Ini. Kemudian untuk soal 4, sini ada 6 fungsi. Yang pertama ada masukkan data, kedua ada union data, yang ketiga intersection data, yang keempat reference data, dan kelima komplement data yang sudah tadi dibahas. Union itu gabungan, intersection itu irisan. Kemudian untuk reference itu dikurangi, jadi data satu minus data dua, sedangkan untuk komplement itu dipilih salah satu yang ada di salah satu set tapi tidak ada di keduanya. Jadi bisa pilih di ada yang di ke data ke satu atau mau data kedua, tapi tidak boleh di data ke satu dan data kedua. Jadi bolehnya pilih salah satu. Jadi kita akan coba masukkan atau mencoba fungsi. Fungsi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan nanti yang terakhir akan coba fungsi keenam untuk keluar. Yang akan coba fungsi pertama. Di sini kita ketik satu, maka akan tampil data pertama yang diminta untuk dipisahkan dengan spasi. Jadi kita masukkan 90, 9, 0, 8, 7, 8, ini gitu. Kita masukkan 5 data saja. Dan di sini kita masukkan 5 data saja. Untuk data kedua kita masukkan 88, 8, 7, 65, kemudian kita coba masukkan data ini. Ini 1, 2, 3 supaya lebih mudah. Kita coba satu lagi. Data satu kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Data kedua kita masukkan 3, 4, 5, 6, 7. Ini sudah. Kemudian kita coba fungsi untuk lihat fungsi untuk data kedua, yaitu union data tadi. Kedua akan keluar untuk union data ini menjadi 4, 7, 6, 1, 5, 7, 5. Jadi ini tidak urut. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini datanya tadi ada 1, 2, 7. Union ini untuk gabungan, jadi semua elemen ada, tapi tidak urut. Ini saya tidak masukkan urut, jadi data yang ada seperti ini, tapi semua data atau elemen yang seperti ini. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Ini berapa? 1, 2, 7. Kemudian untuk ini yang tadi sudah, yaitu gabungan tadi. Untuk ketiga, yaitu intersection data. Tadi intersection itu adalah irisan atau N. Jadi salah satu. Jadi yang tidak ada di salah satunya. Soal data satu punya satu, yang data dua punyanya itu. Ini kita coba. Jadi, yang ketiga, intersection data ini kita masukkan ketika kita tekan enter ya. Kemudian nanti ada hasil intersectionnya, yaitu ada 4, 5, dan 3. Nah, dari sini yaitu yang paling terhubung di sini. 3 ada di data 2. Yang keempat ada di data 2. Yang kelima ada di data 2. Sedangkan 1, 2, 6, dan 7 tidak ada di data itu maupun terhubung. Tidak tidak terhubung satu sama lain. Oke. Kemudian untuk keempat, difference. Difference itu hmm, minus atau pengurangan. Jadi data satu dikurangi data kedua. Kita coba hitung untuk keempat, kemudian enter. Di sini data satu dikurangi data dua. Hasilnya satu, dua. Ada salah satu, tidak di keduanya. Ya. Kemudian untuk yang kelima. Kelima ini komplement data. Komplement data itu OR. OR maksudnya ini dilihat semua data, kemudian dicari data yang tidak ada di keduanya. Kita coba masukkan 5. OR. Di sini ada 7, 6, 1, 2. Beda ya dengan ditulis. Kalau ditulis data satu dikurangi data dua. Jadi hasilnya 1, 2. Ini data satu, ini data 2. Sedangkan komplement itu tadi, oh jadi salah satu, diambil salah satu, bukan diambil salah satu, tapi yang berbeda di kedua data, tapi tidak sama. Oh, tidak ada di keduanya. Jadi kan misal data satu ada 3, 4, 5. Ini data dua juga ada 3, 4, 5. Yang ini dieliminasi. Karena tidak boleh ada di keduanya. Jadi yang tidak ada di keduanya itu 1, 2, 6, dan 7. Karena tidak ada di data itu maupun data dua. Maksudnya tidak saling terhubung, tidak sama. Oke, misalnya 7, 6, 1, 2. Selanjutnya kita coba data ke 6. Itu keluar. Ini pilihan Anda ada 6 data. Untuk fungsi keluar, fungsi off dari menu, dan enter. Apakah Anda yakin untuk keluar? Kita tekan nih. Misalkan ini tidak perlu caps lock atau tidak, huruf kecil atau besar sama saja. Kita coba huruf kecil ini. Apa? Fungsi atau fungsi menu tidak akan berjalan lagi. Dan enter pun tidak keluar lagi karena sudah minta untuk keluar
dari program ini. Nah, di sini kita akan bahas lagi yang sudah eh, coba, programnya yang sudah kita coba akan kita bahas lagi. Yang pertama adalah soal pertama, yaitu yang tadi masukkan angka, yaitu angka desimal ya. Bukan maksudnya angka yang diinputkan akan keluar dengan bintang. Di sini kita coba angka 5, maka keluar akan 1, 2, 1, bintang, 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 1, 2, bintang, 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 1, 2, 3, bintang, bintang, 1, 2, 3, 4, bintang, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk soal yang kedua, kan tadi ada 3 soal ya. Itu ada mencari angka yang hilang, mencari angka double, kemudian mencari angka terbesar kedua. Dan tadi soal nomor 2, angka yang hilang adalah 7, karena tadi yang kita coba masukkan atau kita manual, kita berikan data manual, yaitu remote data ke-7, maka nanti angka outputnya adalah 7. Untuk angka yang hilang, outputnya adalah 7. Soal nomor 2. Contoh soal nomor 2B, mencari angka double. Dan yang kita masukkan manual itu tadi 1, 2, 3, 4, 4. 4, 4, 5, 6, 7. Maka angka double-nya tadi 4. Karena tadi kita masukkan manual double-nya itu 4-nya sampai 2 kali, jadi double. Nah, untuk soal yang 2C, itu menemukan angka terbesar kedua. Sudah dijelaskan tadi berulang kali ya, kalau biasanya kenapa 8, karena tadi yang kita masukkan adalah angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini menggunakan fungsi short atau urut, di mana diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kita mencarinya angka terbesar kedua, maka angka terbesar kedua adalah 8, karena angka terbesar pertama adalah tadi 9. Ya, soal nomor 3. Ini yang tadi angka desimal ya. Misalnya kita masukkan angka 122. Di sini diubah menjadi 120 dan juga 2. Karena ini kalau misalnya kita baca sendiri atau kita cari ini 122. Dan di sini desimalkan menjadi 100 ini 100, 20 ini 20, dan 2 ini 2. Kemudian lagi untuk soal keempat, tadi ada fungsi masukkan data, union data, intersection data, difference data, dan complement data. Kemudian menu terakhirnya adalah keluar. Nah, di sini kita mencoba untuk menu pertama, yaitu masukkan data. Kita ketik 1, kemudian keluar data ke-1 dan juga data kedua. Ini hanya mencoba, ini di bagian sini salah input, jadi kita mengulangi mengetikkan 1, yaitu memasukkan data baru. Kemudian kita coba angka yang lebih mudah, yaitu data pertama kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Dipisahkan dengan spasi ya, jangan jangan 1, 2, 3, 4, 5. Nanti akan, akan terbaca itu berarti angka yang tergabung. Jadi dengan spasi angkanya terpisah, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak ada spasi jadi 10.000, 12.345, seperti itu. Kemudian untuk tipe kedua, kita masukkan 3, 4, 5, 6, 7, karena nanti kita akan mencoba beberapa fungsi, yaitu fungsi union, intersection, return, dan juga complement. Bagaimana 4 fungsi ini dapat bekerja
dengan kita memasukkan datanya, 5 data. Oke, kemudian kita mencoba untuk union data. Sini kita coba. Hasil unionnya adalah 4751,532. Mana ini datanya tidak urut, tetapi data yang ada di data satu dan data 2 itu semua elemennya sudah masuk. Tapi yang double tidak bisa dimasukkan karena union. Union itu gabungan. Jadi apa yang sudah ada tidak bisa didouble dan memasukkan data yang unik. Unik. Itu union. Ini tidak urut, tetapi data yang ada di data satu dan 2 sama, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, ini 5, 6, 7. Jadi 3, 4, 5 ini tidak ada lagi karena sudah menjadi satu. Atau memilih data unik saja. Kemudian untuk 3 ini, yaitu tadi intersection data, yaitu irisan. Irisan yaitu mencari data yang ada yang saling beririsan, saling saling istilahnya itu saling terlihat, saling bersama. Ada di data satu dan data 2. Contohnya seperti itu, yaitu ada data 3, 4, 5. Si, si 3, 4, 5 ini datanya tidak sama. Oke. Kemudian untuk yang tadi intersection, irisan tadi, itu data yang saling bertemu atau data double. Kemudian untuk keempat, different. Yaitu different itu data satu dikurangi data 2. Data satu dikurangi data 2. Data satu dikurangi data 2, maka hasilnya 1 dan 2. Karena yang dikurangi adalah data satu dikurangi data 2, bukan data 2 dikurangi data satu. Kalau misal kita coba menjadi data 2 dikurangi data satu, maka hasilnya ada 6 dan 7. Karena data 2 dikurangi data satu. Sedangkan di sini adalah data satu dikurangi data 2. Maka hasilnya ada 1 dan juga 2. Kemudian fungsi terakhir, fungsi perhitungan terakhir yaitu komplement data. Kita pilih yang angka kelima, yaitu komplement data. Yang bisa disebut juga symmetric difference. Saling sama ini. Hampir mirip tapi beda. Yaitu sama-sama different, tapi ini symmetric. Dimana memunculkan atau mencari data yang ada di data satu dan data 2, tetapi tidak ada di data, tapi tidak boleh sama atau tidak boleh double. Nah, contohnya yang tadi 3, 4, 5, berarti dihilangkan di sebelah sini. Dihilangkan di sebelah sini, sedangkan yang tidak double dimasukkan. Itu tadi 1, 2, 6, dan juga 7. Karena yang data double tadi 3, 4, 5. Yang tidak double 1, 2, 6, dan 7. Oke. Kemudian tadi untuk fungsi terakhir yaitu fungsi keenam, yaitu keluar dari program. Sini apakah Anda yakin keluar? Kalau ya, ketik ya. Atau kalau tidak yakin, tidak. Dan kita coba tekannya. Di mana ukuran caps lock atau tidak berpengaruh pada program. Sini, apakah Anda yakin keluar? Kita tekannya. Oh, hasilnya adalah yang tadi sudah dijelaskan, yaitu keluar dari program. Kami sudah yakin untuk keluar. Ya.
Udah sesuai yang diberikan petunjuk di sini, mengumpulkan dalam bentuk satu PDF berisi source, screenshot hasil, serta link YouTube. Ini saya sudah membuat hmm, sedikit tampilan atau sekilas PDF. Di mana di sini halaman pertama ada evaluasi untuk cover, lalu simpan lampu data Muhammad Firdaus, TNM, TNCOM. Ini kita kerjakan pada 3 Mei 2025. Oke, yang pertama tadi program dengan output tergantung bilangan yang diinputkan. Mana tadi kita, ya kalau tadi kita mencoba angka 4. Jadi kita mencoba angka 4, sedangkan sebelumnya saya sudah mencoba untuk ini, sudah angka 10. Nah, untuk soal nomor 2 ada menemukan angka hilang, angka double, dan juga angka terbesar kedua. Dimana tadi sudah saya coba, yaitu ini sama, yaitu 7, sama seperti yang saya jelaskan. Tidak ada perubahan di sini untuk nomor 2. Angka double dan juga angka terbesar sama hasilnya 8. Kemudian input angka berderet dengan atau dengan desimal. Ini dengan angka desimal diubah menjadi angka desimal. Ini saya mencoba untuk 1, 1, 2, 4, 1, 1, 5, 6. Ini jadinya seperti ini. Jadi berapa? 10 juta 240.156. Jadi saya seperti ini, sudah seperti ini. Dia untuk menu program, jika dia ada menu 6 menu, ini seperti ini. Kemudian hasilnya menu pertama seperti ini. Ini semua data termasuk di menu kedua, itu menu data semua data masuk. Sedangkan untuk data ketiga yaitu intersection hanya 90 dan 56. Data yang sama di data 1 dan 2 yaitu 90 dan 56. Ini sama. Oke. Kemudian ini tadi ini 4 itu difference. Itu data 1 dikurangi data 2. Kalau yang nanti adalah 80, 20, dan juga 11. Nah, 20, 80, dan juga 11. Kalau misalnya kita data 2 dikurangi data 1, maka hasilnya bilang 88, 72, 76, dan 26. Ini data interseksi itu cuma 90 dan 56. Nah, untuk difference-nya ini itu dikurangi data 2. Seperti itu, kemudian menu kelima ini ada 9 menu. Semuanya data itu tidak saling terhubung antara data 1 dan data 2, tidak sama, jadi tidak double. Dimana yang tadi ditemukan di intersection cuma 56 dan 90. Jadi maka selain 56 dan 90 bisa masuk ke dalam komplement. Kemudian menu ke-6 itu keluar. Di sini namanya. Kalau tidak, apakah Anda yakin keluar? Jika tidak, maka kembali ke program. Ini. Kalau kita tekan yang keluar. Seperti yang tadi di jelaskan. Kemudian yang terakhir di sini ada link nanti akan saya masukkan dan saya kirimkan ke
dalam siap. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang semua soal evaluasi tengah semester mata kuliah pemrograman perangkat lunak. Dengan, dengan kita memahami dasar-dasar logika dan juga perulangan, serta struktur data list dan juga tes yang sudah diberikan atau dijelaskan juga oleh Pak Muhammad Firdaus. Hmm, kita juga bisa menyelesaikan soal-soal ini dengan efisien dan juga baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.